Maka kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min akhlaqihim radhiyallahu anhum kasratu ikhlasihim fi ilmihim wa amalihim wa khawfihim min dukhulir riya fi dhalika. Sebahagian daripada akhlak salafus salih itu banyak keikhlasan mereka dalam ilmu, amal dan rasa takut mereka, kekhawatiran mereka daripada masuk sifat riya dalam demikian ilmu dan amal. Kita tidak bisa mempungkiri ilmu sampai kepada kita karena mereka. Jasa-jasa para sahabat, jasa para tabi'in sehingga menulis kitab-kitab hadis, sehingga hadis tersebut lestari sampai masa kita sekarang. Coba kita bayangkan seandainya mereka tidak memiliki ide ataupun terinspirasi pada mereka untuk menulis kitab-kitab hadis, barangkali mungkin hadis sudah tinggal beberapa yang bisa kita perdapatkan seiring dengan meninggalnya para penghafal hadis. Tapi karena ada kecerdasan, mungkin Allah mengilhamkan dalam hati mereka sehingga Imam Ghazali, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Abu Dawud dan imam-imam yang lain menulis buku-buku atau kitab-kitab yang mereka kumpulkan hadis sampai hari ini masih terpelihara dan kita bisa mendapatkan dengan sangat mudah. Coba bayangkan seandainya mereka tidak menulis, mungkin dengan wafat mereka semua hadis yang mereka hafal sudah terkubur bersama mereka. Ini adalah salah satu rahmat Allah sehingga sampai hari ini masih terpelihara dan terjaga ilmu yang diwariskan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi ilmu yang mereka miliki bukan tujuan untuk membangga diri atau mencari pencitraan untuk hal-hal duniawi. Inilah yang membedakan mereka dengan kita. Mereka ilmu yang mereka miliki benar-benar ikhlas karena Allah. Ilmu tersebut benar-benar ingin disampaikan kepada umat. Ilmu tersebut benar-benar ingin diamalkannya. Jadi bukan hanya sebatas untuk memiliki dan untuk berbangga-bangga. Jadi banyak melakukan ikhlas atau memiliki sifat ikhlas baik dalam ilmu dan amal, itulah salah satu karakter daripada salafus saleh. Dan kekhawatiran yang luar biasa daripada masuk riya nanti tergambar dalam cerita-cerita yang akan disajikan nanti ke depan. Tergambar bagaimana rasa khawatir mereka terhadap timbulnya penyakit riya yang bisa merusak amal dan merusak keikhlasan ilmu. Wa nabsutu laka ya akhi oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani melanjutkan pembicaraan beliau. Wa nabsutu, kami akan menjelaskan panjang lebar untuk kamu wahai saudaraku pada ini tempat tentang pembahasan riya. Karena banyak sekali kebutuhan manusia kepada demikian pembahasan riya. Karena persoalan riyanya sangat halus jeratan iblis. Sampai nama dia riya khafi ya. Riya khafinya riya yang sulit untuk dideteksi kan. Riya yang jali, riya yang terang benderang, yang dia tidak sembahyang je kerana Allah, duk peda-peda. Anak kebetulan 3 minggu tu ada pemilu, rajin jamaah, memang ramai orang pilih. Kerana nak taik caleg. Rajin jawab kauri, rajin silaturahmi, rajin bayuh kupi urang bak warung, kata warung damang bayuh mendung. Uruh nak duri bi bayuh. Mereka yang kamu duri mendang pura-pura tu yang likut. Ana bayuh. Tebik dak pintu likut. Kalinya kena 3 minggu tu karat nyoblos, tak bayuh i mata warung. Uruh nak duri menumpak nikmat. Ya, jadi le hal-hal yang kadang-kadang perilaku tanya riya jelas-jelas riya. Nah riya yang kadang sulit untuk terdeteksi. Dan tahji tanya beramal betul-betul karena Allah. Amalan yang kasih peloton ulikutnya dipuji oleh orang na rasa senang dan bahagia alamati. Yang bentuk riya yang tersembunyi sini. Riya jali menyokan karena pencitraan handa semayang, handa jamaah. Menyokan karena pencitraan handa jak silaturahmi. Riya jali terang. Punya riya kafi, tanya tujuan tak silaturahmi karena Allah, hana kepada tujuan pencitraan. Tapi narasa bahagia dari puja oleh orang itu belakangan padahal ataka metonnya kena taban. Pelotun kau ikut yang bisa mengganggu amal kemurnian amal ibadah tanya usin.
maka sulit mendeteksi rianya, maka perlu kepegat gambarannya, termasuk pembahasan paling banyak teruk penumpuan baru habis bab ikhlasnya. Maka kamu berkata sabata fil ahadis, telah sebut dalam beberapa hadis yang sahih bahawa Rasulullah SAW bersabda, tak kala Allah menciptakan syurga Adnan, syurga Adnan di bawah syurga Firdaus, lebih tinggi syurga adalah syurga Firdaus. Ya, Firdausnya mati VIP, artinya VIP. Benarlah kira-kira. Syurga Adnan, dan Allah mencipta syurga Adnan, Allah menciptakan dalam syurga tersebut nikmat yang belum pernah dilihat mata, dan nikmat yang belum pernah didengar oleh telinga, dan nikmat yang belum pernah terlintas dalam hati manusia. Kira-kira tengok tegakun syurga dunia kiban terlintas dalam hati. Mungkin na ruangan yang menyejukkan, na kasur yang empuk, na selimut, alian na kamar mano yang raya, alian na orang yang dampingi tanya bisa bermanja-manja, alian na apa yang tak inginkan tersampaikan. Yang mungkin bayangan syurga dunia. Di hayat part di Qatar, hayat part di Dubai, hayat part Singapura, yang kan syurga-syurga dunia. Tapi nikmat yang Allah puji dalam syurga Adnan yang hana pernah terlintas dalam hati, dah hana pernah dilihat mata, hana pernah didengar oleh telinga. Qala laha, berkata Allah bagi syurga Adnan, takallami, silakan kamu berkomentar. Ni Allah mencipta syurga Adnan, dipersilakan ni Allah buat syurga Adnan ci komentar kiban pun ada rencana nak pegah. Apa kata syurga Adnan? Qad aflaha al-mu'minun, sungguh beruntunglah orang beriman. 3 kali diulang-ulang. Qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun. Yang syurga yang ke. Semua qalat, kemudian berkata syurga Adnan, ana haramun ala kulli bakhilin wa mura'in. Aku ini haram di atas setiap orang yang pelit dan orang yang suka pamer. Di mura'in, suka pamer dalam beribadat, dalam beramal, dan orang yang pelit yang dipeharim draw di syurga Adnan. Yang hadis sahih. Hadis tersebutlah hadis sahih yang merupakan riwayat Tabrani daripada Ibnu Abbas. Kan, ini menunjukkan betapa pentingnya keikhlasan. Sebab kata yang bertolak belakang dengan ikhlasan itu riya. Berarti mungkin nak ikhlas menyebab orang nari riya. Ti mufhum daripada hadis benar, nya perlu merumput syurga Adnan, ya otomatis harus singkirkan riya yang. Ketika kata singkirkan riya, itulah keikhlasan. Karena Wahab bin Munabbih, dan adalah Wahab bin Munabbih, semoga Allah merahmati beliau, berkata, barang siapa mencari dunia dengan amal akhirat, nakasallah qalbahu, Allah balik hatinya. Jadi dia dah minta dunia dengan amal akhirat, dengan but akhirat, tujuan untuk tak cari dunia. Yang dah but ibadat akhirat, tapi pengin mencari dunia. Nyo nakasanya arti Allah gebalik ate danyo, gebalik ate dan getulis nama danyo lam diwannya list atau buku tulis nan urang catatan dalam buku catatan ahli neraka. Jadi ate danyo hanali lurus, hanali sesuatu karena Allah kembali ke dunia, karena tujuan danya untuk dunia. Malah orang yang mencari dunia dalam sabuh hadis ni pegah oleh Nabi, punya tujuan untuk kepentingan dunia, nya dijadikan tanyo fakir di depan mata, dan dunianya melarikan diri daripada tanyo yang terdapati hanya sebatas pu yang ketentukan oleh Allah lang azali. Tapi sebaliknya nya terjadikan akhirat tujuan utama, nya dijadikan kaya di depan mata, dan dunia tunduk merendah diri ke getanya. Yang adalah dipegah oleh Rasulullah dalam sebuah riwayat hadis. Jadi keikhlasannya terpengaruh dengan, bisa rusak keikhlasan dengan sebab tanya mencari dunia dengan amal akhirat, but akhirat, lagi tak baca Quran, tadeng ilmu, punya tujuan dengan ibadatnya untuk dunia, yang Allah kembali hati tanya.
Ni nak jadi masalah. Kan biasa orang kun tanya tungku hanjit minta hanjit cok sedekah, hanjit cok gaji, hanjit je, gadah keikhlasan. Nyan habanya betul, tapi so kun menyo yang kunyan sesama tungku atau dro tungku, yang berarti untuk gena didik hati katnya supaya baik ria, berikhlas. Tapi menyo yang kunyan wali murid yang kena krit, ya kan? Mufaham betul? Mesti tanya tak ajuk anak bak zero tungku, anak tanya bagi didik di tungku, tanya hak ida purno nawate atau nawate le ilmu agama nak gajut ro di payah mentang payah murno. Tiba-tiba itu bit lama bah tanya tungku nya cok dekat, tungku hanjit le letak bacu mentang berlepeng gaji, kupu boleh letak peng. Nyam nya tanya yang kun, yang krit kan untuk ni nasihat tungku. Mia draw ke tungku yang kun atau draw ke kembak draw ke yang tu didik hati supaya ikhlas. Punya tanya ya komen yang nampak getanya pelit berarti hana ingin habis harta tu ke orang yang didik ilmu agama ke anak tanya. Punya lain datang mati-matian ilung ampenyung long hotel ikut yudisium adik long nazarah siro adik yang doktor hotel yudisium nyan ba unjiah. Nah adalah siro keluarga mahasiswa yang yudisium nyan pakat dan betul dengan doktor yang kata dengan yudisium nyan lah kekun lenek kajak je bagai nuhun merasa kabeh tapu blo pada berzikula je. Jadi long loncok pelajaran nanti long dengar habayan tinggal long berarti miontuknya mati-matian keting korbankan pisang miana ya beut yang naik hana peng bela negeri kau riwo lah. Kau dia buka duit dia malam peng nali. Peng yang untuk jai gula. Nahun ke tembu belau. Itu kan pengorbanan yang luar biasa ya. Yang kita lembaga benar menyatanya keluarga santri tayak kun ke gure anak tu tak pegah iran dongku pula letat kana macuk kajut. Yang kan nakrinan kan yang nasihat dongku berikhlas. Kali menyerok dengku ke tapi kerorok tidak gedu tanya. Yang penting kenapa dapat jauh mentang, yang penting ilmu dah semua good ke gelantau tamai kerot nyan nyo sabi kerorok hom. Punya tanya wali santri kun nyan dia kredit kan bebut. Kemudian persoalan cari dunia dengan amal akhirat nya perlu penjelasan kerana hana tulis no keikhlasannya na level tingkatan, na level level. Nah ikhlas tingkatan paling tinggi. Ikhlas paling tinggi iaitu beramal liwajhillah. Beramal karena zat Allah semata-mata, tidak mengharap pahala di akhirat dan tidak karena ingin terhindar daripada neraka. Yang keikhlasan luar biasa. Keikhlasan tingkatan ibawahnya iaitu beramal karena mengagumi syurga dan baik getik neraka. Ya ikhlas sih, mamnya pertanyaan. Berarti kan beramal kan karena Allah ya kata kau celok dalam neraka. Ya harap mengagumi pahala. Mana tanya balik baru yang menjanji bi pahala tu? Allah. Maka janji kira oleh Allah kan wajar dah harap, kagumi harapan. Gerahana pegang ya dah harapkan. Jadi beramal karena mengharap syurga, yang janji syurga pun droga Allah yang hanya merusakkan keikhlasan. Cuman ikhlas ni hanya sempurna kan. Ada ibarat orang nak pajobu lang broken bak bungko hojuinan babak akilimong yang tron sit. Bagas tron yang lang orang pajobu barung. Cuman kurang sempurna kan dapat pajobu pada tempat yang good, yang sempurna babak akilimong dadu. Pibu utama mandu ke bak akilimong. Jadi yang keikhlasan di bawahnya. Nah keikhlasan paling rendah lom. Keikhlasan paling rendah kira orang beramal untuk tujuan mengakna dunia, tapi amal ke akhirat tujuan mengakna dunia. Amal karena Allah tapi nama kerling ke dunia. Contoh lagi orang baca surat Waqiah mengak menumpak mudah rezeki. Baca surat Waqiah aku yakin ke bagi mangat lelaba kalinya ada muka. Yang keikhlasan paling bawah tat. Yang keluar hanali ikhlas ki bansit orang beramal
liriya wa sum'ah, orang beramal untuk pamer, pencitraan dan ingin supaya agaknya tenar. Sum'ahnya sama dengar ni maknanya but agaknya nak beramal bi dengar le orang yang saja bi teh kafe, nah sakai teh kafe ka ayu tanya ni teh le Islam tok na ayu dia punya beramal tujuan untuk riya dan sum'ah yang haram, yang ada dalam ikhlas. Punya beramal karena Allah tapi nama kerling buangat mudah rezeki. Pulau naurun nasihat tu yang pandai mudah rezeki mah sembahyang mentam-mentam. Cile bidang sembahyang. Lian silaturahmi bak pegah li Allah mudah rezeki dan silaturahmi. Ya silaturahmi tu silaturahmi karena Allah. Sembahyang karena Allah, cuma nama kerling. Yang mati keikhlasan paling rendah. Yang rusak keikhlasan ke masjid kenli karena Allah membacut betul-betul murni untuk pencitraan yang haram dan merusak keikhlasan. Kan sekadar rusak keikhlasan haram belum. Engkau kan dina leboh tingkatan ikhlasnya. Dia dengar baik perokun baik merasa sulit tak beda ni. Nanti terdengar buat dungkunya mendong ke makna ikhlas buat dungku lain kan mendih nak leboh memang nak leboh tingkatan ikhlas. Kemudian wakanal Hasan Basri, dan adalah Hasan Basri semoga Allah merahmati beliau berkata, adalah Isa alaihissalatu wassalam berkata, man amila bima alima kana waliyan lillahi haqqa. Barang siapa yang mengamalkan dengan barang yang sudah dia ketahui, atau yang bahasa singkat je, mengamalkan ilmu yang sudah dimiliki, ada ia itu wali karena Allah. Wali bagi Allah hakkan sebenar-benarnya. Wali yang sebenarnya adalah orang yang mengamalkan ilmu. Maka kena idih habai Imam Syafi'i mana salalung menyokon fakihnya wali dah si wali lain. Tapi fakih pada hari itulah maknanya fakih yang mengamalkan ilmu. Sebab al-lafzu idza utlika yumalu alal kamal. Lafaz pada hari itulah yang maknanya yang sempurna. Bukan fakih yang sekedar memiliki ilmu segudang tapi tidak pernah mengamalkannya. Jadi orang yang betul-betul mengamalkan ilmu yang kian wali yang sebenar-benarnya. Tak makna wali nanti pulih makna wali orang ka geuruh li Allah, geangke li Allah, gelindungi li Allah. Kalau tak buah hadis kudusi dia tanya tak ganggu wali Allah, yang berarti kata laki dro bergeperang li Allah. Menang buah dia kan? Dan tak buah hadis kudusi kan. Jadi orang yang ka walinya berarti ka wilayah li Allah. Wilayah kan mengurus sebenarnya. Wali nanggro, apa makna wali nanggro? Orang yang mengurus nanggro, pemimpin nanggro, kan wali nanggro. Waliullah ti orang yang kagurus li Allah. Jadi ke wali menyatanya tak amaikan ilmu yang berah li Hasan Basri. Dan adalah Sufyan Suri semoga Allah merahmati beliau berkata, qalat li walidati, berkata baklun oleh orang si inang lun, ya bunayya hai anak lun, la tata'allam ilma illa idza nawaital amal bihi. Jangan kamu belajar ilmu kecuali apabila engkau memiliki niat mengamalkan dengannya. Pusiap ilahnya tiap buku. Ya tiap buat sekedar ikut-ikutan, hai manfaat nah cuma hanya maksimal kena. Mesti tanya tiap metai elemen untuk pu tujuan. Pu sekedar dapat ijazah, macam orang yang kuliah kan sekedar peleh ijazah kan. Tak kira kena guru nya tanya hana tamam kuliah mulai minggu. Tapi ente nilai lombi. Yang pasti senang mendung. Sebab tanya kan tiap kuliah kan tujuan ke lima lagi, tujuan ke ijazah. Malah mereka janjikan ngetem binilai tanpa harus tamam kuliah, kok senang dah. Yang tandakan kan untuk tamat, yang nak boleh tengok ilmu. Tapi ina punya ilmu agama hanggebi murno punya hana nit amal. Mana gak kebaik tak buat dalam hana nit amal. Yang kansid. Yang maksud ni pegah ino, yang hana berlaku hukum kebalikan. Yang hukum kebalikan dia berarti punya kalau menanit untuk amal, kebaik tak buat. Yang maksud ni pegah ino kanyan. Artinya baik sekedar tak belajar ilmu tok tanpa niat untuk mengamalkannya. Wa illa jika kamu ingin belajar saja tanpa mengamalkannya, fahuwa wabalun alaika yaumal qiyamah, menjadi musibah besar. Jika malapetaka di hati engkau pada hari kiamat. Maka ini dalam bahasa kitab ilmunya hujjatun laka atau hujjatun alaika. Hujjatun laka artinya ilmu menjadi argumen atau bukti yang menolong kamu di akhirat.
Yang hujjatun laka. Nya hujjatun alaika, ilmu menjadi hujjah, menjadi argumen atau bukti yang memberatkan kamu di akhirat. Jadi tengok tehana tak amal ilmenya ikhtasi pu berat tengok. Lung na padahai lam ate gaknya. Lung padahai ka gedepu le gaknya. Lung padahai ka leh gebut le gaknya. Dan kajiat ke pegah-pegah ke gak long pihan agamai. Tambah lem berat azab Allah gaknya. Dalam hadis ni bukan Nabi, inna asyad dan nas azaban yaumal kiamat alimun lam yanfa'hu ilmuhu. Yang paling berat azab pada kiamat orang alim yang hana bermanfaat ilmu kegaknya. Ilmu na tapi hana bermanfaat. Kiban ilmu bermanfaat. Ilmu bermanfaat ingkaranat al-khasyah, ilmu yang mukaranah dengan rasa takut, ilmu yang bisa mengantarkan rasa takut kepada Allah, yang akan ilmu bermanfaat. Nyelena ilmu semakin menjadi-jadi yang hana manfaat. Salah sebuah jeratan iblis yang paling halus ke orang na ilmu, dibisikkan ba orang na ilmu bahawa belajar ilmu itu memiliki keutamaan yang banyak. Dibisikkan ba orang yang nak ilmu bahawa derajat ulama'nya adalah memiliki tingkatan yang sangat tinggi. Malah 500 ton perjalanan jarak jiuh derajat antara orang alim dengan orang awam ni, dengan orang yang hana ilmu. Yang dibisik oleh iblis. Dilalaikan orang alimnya daripada dua buah hadis Nabi yang lain. Itu inna asyad dan nas azaban yaumal kiamat alimun lam yanfa'hu ilmuhu. Dengan hadis seperti maniz dada ilman walam yazidad huda lam yazidad anillah lam yazidad minallah illa bu'da. Orang yang bertambah ilmu tapi hana bertambah petunjuk, yang hana bertambah dong Allah kecuali semakin jarak. Yang dua buah hadisnya sering tua ditanya yang nak ilmu. Yang ingat tersagai hadis-hadis tentang keangkat derajat orang nak ilmu. Hadis tentang kecaman ke orang nak ilmu sering terbuai tanya tua tu. Yang adalah jeratan halus iblis. Ibu tua memang. Yang ibu tua tengok mahana ingin tingkatkan diri dengan mengamalkan ilmu yang kanayan. Pulang dengan na ilmu yang tak miliki yang tak anggap sebagai hal yang bisa membuat tanya semakin melebihi orang lain. Janganlah sebagai orang buat beranggapan mana kamu ada nama mai yang mujak-jak lang kampung undang bepre azab urang lang kubur tu. Jadi haba Nabi betul, cuma yang jadi pertanyaan yang dimaksud Nabi nya nak bertanya. Nya dah tanya lah mbak roh tu. Haba Nabi betul mana sulit Nabi. Pegah Nabi urang ilmunya masa urang na ilmu nya iblis macam ko ye urang abid urang ahli ibadat puno ketimbang urang na ilmu, urang ilmu siraga macam ya iblis. Mai ejek nyantok tak cok ke pangkai masa hadis nyantok. Hadis-hadis kecaman ke hana tak fahami. Jadi na dua posisi ji. Hadis kecaman pun harus tak fahami. Hadis pujian dan pelebih-lebih keutamaan orang ilmu yang pi harus tak fahami di mana dua boh. Mana hana bijak kan dicok sabah mentang melupakan sabda Nabi yang lain. Kemudian adalah Hasan Basri kasiran ma yu'atibu nafsah wa yuwabbikuha. Adalah Hasan Basri, semoga Allah merahmati beliau, banyak sekali mencela dirinya dan mentaubih. Taubihnya ge pekabeh ro, ge pecela ro. Dengan kata beliau, tatakallamina khitab kepada nafsu. Engkau berbicara dengan pembicaraan orang saleh yang taat, lagi yang ahli ibadat. Tapi engkau melakukan perbuatan orang fasik yang munafik, lagi suka pamer. Wallahi demi Allah ma hadhi sifat mukhlisin, ini bukan sifat orang ikhlas. Yang keun makro kero ke. Li Hasan Basri. Hasan Basri nya murid Sayyidina Ali. Ote Sayyidina Ali jak unang ro Kufah. Ubina urang semubut di Masjid Kufah, dicabut idin mendum dari Sayyidina Ali. Yang nak be idin tok Hasan Basri tu. Karena lain le sembut untuk pamer sagai kan ikhlas. Cabut idin dum hana gebi idin tok sira Hasan Basri. Jadi Hasan Basri ni sering ke kitab bakra yang kan muhasabah. Yang nyebut ihya, nam ihya nam muhasabah, nam muatabah. Muatabah yang mencela diri. Takun bakra kero tu, bak tubuh, bak nafsu ro tu, ka baik kuat tak pegah haba, yang bak pegah haba sang
Aulia buku taro kaju. Tapi but kata Yahudi dah ke makro dekan gegap makro dekan. Jadi tujuan ni untuk supaya kitanya menyadari diri, menyadari tanya mentang le kesilapan, menyadari tanya mentang golong betul sehingga tak usahakan perbaikan-perbaikan. Yang tujuan tak cela dro-gero. Jadi dijamunkan dalam salah satu akhlak salafus saleh sering mencela diri, yang istilah tasawuf kan mu'atabah. Dan adalah Fudail bin Iyad, semoga Allah merahmati beliau, berkata, "Man lam yakun fi amalihi aqiyas min sahirin wa ka'afiriya." Siapa yang tidak ada dalam amalnya lebih cerdas daripada seorang pensihir, niscaya dia akan terjerumus dalam riya. Yang namanya pensihir kan sanggup mengsunglap kan. Sunglap berarti hanaduh. Disom sebab yang pensihir kan. Lagi cerita pensihir Fir'aun dibuh Iraksa. Iraksa yang nak ngeperiksa punah ni, periksa darah tensi. Iraksa yang dibuh debat talo. Waktu Iraksa nak buat talo di sinari 5 tauro dengan cek oro sang-sang bergerak. Fikir dalam pandangan orang talo yang bergerak-geraknya uli ke. Kau nak bukan nak tafsir kan? Yang penting kan cara menutupi je kan lihai tak kan. Timidanya dalam beramal hana selihai lagi pensihir. Berarti kalau anggap tanya betul-betul ikhlas kan. Ada anak ida thom, amatang berlepedu. Artinya dalam beramal tanya mentang duh tujuan untuk ke manusia dan ke dunia, yang mati hana lebih jarang daripada pensihir. Dan ditanyakan orang bagi Zinnun al-Misri. Zinnun al-Misri itu ulama yang ada di negara Mesir, yang salah siro daripada kalangan tabi'in. Zinnun al-Misri, semoga Allah merahmati beliau. Mata ya'lam al-abdu annahu minal mukhlisin. Kapan siro hamba gesadari dro gegaknya termasuklah orang ikhlas. Faqala, maka berkata Zinnun, idza badalal majhud fi ta'an, apabila dia telah memberikan seluruh daya upayanya untuk melaksanakan taat dan senang ketika jatuh posisi di sisi manusia. Dicurahkan ubina kesanggupan daya upaya agaknya untuk taat ke Allah, nyandum kekuat agaknya dalam taat, tapi galak ke gedi manusia hana ibu huyum yang. Jadi makin kuat dalam taat benar harga bak manusia kan. Sehingga menyana orang lecehkan garuda ke hana kabuh huyum sagai long kan. Ujak wajib tang kalego. Nak kalego ujak wajib. Rasa lama ku wajib pi hana kabuh huyum sagai. Yang tembungeh dia teh hana yum bak orang. Tapi menyo kaik ta kontrol ta manage nafsu tanyo ati tanyo, walaupun manusia hana ibu huyum tanyo tapi tanyo merasa senang bahagia sit, yang mati kajit takun tanyo termasuk dalam kategori orang ikhlas. Tapi mengolam yang mati kalau ikhlas mentang beramal untuk kepentingan manusia. Adalah Muhammad bin Munkadir, semoga Allah merahmati beliau, berkata, uhibbu lil ikhwan, ahabbu lil ikhwan, yang paling aku sukai, yang paling membuat aku suka bagi para saudara, ayyudhhir, bahawa menampakkan oleh salah satu mereka itu akan simtal hasan, perilaku yang baik di waktu malam. Simtonnya hay'ah, yang makna dalam bahasa Arab. Hay'ah yang perilaku atau keadaan. Karena buat sungguh menampakkan perilaku baik di waktu malam lebih mulia daripada menampakkan perilaku baik di waktu euro. Karena menyebab waktu euro dikala oleh manusia, menyebab waktu malam yang tujuan ke Allah tak. Nasa kalian malam nayo datung wudu, dah pakai baju yang bersih, tabuh mi wangi, dan ibadat kerutinan 10 rakaat, 12 rakaat. Nasa kalian yang ditahiyas roh tu berpenampilan menarik ke Allah. Punya orang yang kalau nanti ke Allah, kadang-kadang ada tujuan untuk menampakkan pada manusia ini bisa merusakkan keikhlasan.